Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami saya berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah ada alasan dari setiap tindakan. Alasan yang bagaimana itu? Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 25 mengatakan, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Saudara, bacaan hari ini saya ambil di dalam buku Efesus 4 ayat 17 sehingga 32. Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Apa yang coba disampaikan oleh Paulus? Ada sebuah ilustrasi. Biasanya ada alasan di sebalik setiap tindakan atau perbuatan seseorang, dan alasan itu seringkali menjadi penentu seberapa serius seseorang akan mengerjakan rancangannya. Contohnya, seorang ayah bekerja dengan tekun karena sadar bahwa kebahagiaan dan kecukupan istri dan anak-anak bergantung kepadanya. Sebaliknya, seseorang yang bekerja sekadar untuk mengisi waktu cenderung gagal. Saudara, perhatikan bacaan kita hari ini. Kita perlu memiliki alasan yang tepat dalam bertindak, termasuk dalam perbuatan kita sebagai seorang atau orang Kristen. Itu sebabnya dalam surat-suratnya Paulus biasanya tidak langsung memberikan pengajaran praktikal. Dia terlebih dahulu memaparkan doktrin tentang alasan di sebalik hal-hal praktikal tersebut, seperti yang kita lihat dalam bacaan kita hari ini. Paulus mengajarkan, contohnya Paulus mengajarkan status kita sebagai seorang atau manusia baru di dalam Kristus, ayat yang ke-17 hingga 24. Berdasarkan dengan pemahaman tersebut, barulah Paulus memberikan nasihat praktikal sebagai akibat dari status mereka yang baru tersebut, ayat 25 hingga 32. Nah saudara, apa yang menjadi aplikasi untuk kita secara pribadi? Saudara, ada anggota gereja yang kurang menyukai khotbah yang bertemakan doktrin Alkitab. Mereka lebih suka memilih khotbah yang bertemakan yang praktikal saja. Masalahnya ialah jika seorang Kristen melakukan hal-hal praktikal tanpa mengerti alasan di sebaliknya, mungkin pada awalnya dia masih boleh bertahan, tetapi lama-kelamaan dia akan kehilangan arah dan akhirnya berhenti melakukannya. Oleh karena itu, selain rajin melakukan hal-hal yang praktikal sebagai murid Tuhan, kita juga harus rajin menggali, rajin mempelajari alasan atau sebab dari sudut doktrin di sebalik segala pilihan, perbuatan atau tindakan kita. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa melakukan hal-hal praktikal sebagai seorang atau orang percaya itu penting, namun mengerti alasan doktrin juga tidak kalah pentingnya. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kemampuan kepada kita, sehingga kita mengetahui alasan atau sebab mengapa kita memilih Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Tuhan begitu baik memberikan kami pengertian bagaimana kami harus mempelajari sebab atau alasan
mengapa kami mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan sudah mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.